Atmal Fauzi. Kenapa Uskom? Ustadz Komandan Polisi, disingkat menjadi Uskom, Ustadz Komandan Polisi. Beliau dari Gorontalo, Indonesia juga. Amin, Allahumma amin. Untuk Ustadz Bapak Ibtu Muhammad Atmal Fauzi SH, Ketua Dai Polri Indonesia dari Gorontalo, akan berikan tausiah. Gorontalo, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Ayo ngaji, saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Mari bersama-sama memberikan hati, menyatukan irama dalam nada tausiah bersama dengan Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir ini banyak, tapi yang menjawab salam baru 20 orang. Izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali lebih keras, maka saya doakan dipanjangkan umurnya. Yang enggak amin, salah sendiri. Siapa yang menjawab salam saya kedua kali, saya doakan diberikan Allah umur yang panjang. Siapa yang menjawab lebih keras lagi, insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Amin. Ya, kalau ngomong hutang ini semua kita amin. Ya, saya juga ada hutang. Insya Allah saya ulang sekali lagi, kita jawab bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati Sahibul Bait, kakanda kita Kang Kodam bersama Umi Afifah. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para kiai, para ulama, para masyayikh, kakanda Gus, serta ini ada perwakilan dari Pak Dandim Banjarnegara, ada abangda saya Bapak Kapolsek Kayu Ares. Wabil khusus kita semua yang hadir, ada juga di sini teman-teman saya dari Banser, Ansar dan Kokam yang semalam menjemput kami dari bandara. Yang insya Allah kita semua yang hadir ini Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah berikan kita kesehatan dan insya Allah ijabah semua doa-doa kita. Ucap syukur yang tiada pernah henti teruslah kita ucapkan, dan salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyelenggarakan kegiatan, kemudian dalam kegiatan itu tidak ada salawat di dalamnya, maka kegiatan itu bagaikan mantan najifah, bagaikan bangkai, bahkan lebih busuk daripada bau busuknya bangkai. Sehingga ini jangan lupa setiap ada kegiatan kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ikut saya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
ala sayyidina Muhammad. Kita dalam kegiatan ini kita bisa melihat bahwa di belakang kita ada musik dari Dasima, kemudian Wafik, kemudian kita semua yang hadir pada hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang kita bacakan adalah kalam Allah. Al-Quran yang kita baca setiap sholat, janganlah kita dengungkan dengan mudahnya tanpa berdasarkan ilmu. Kadang kalau kita membaca Al-Quran, kita membacanya tanpa makharijal hurufnya, tajwidnya kadang asal-asalan. Bahkan kita saja ini kalau mau sholat di mana-mana, kita ini suka imam yang bagaimana? Yang cepat atau yang lambat? Suka imam yang bagaimana? Yang cepat atau yang lambat? Yang cepat. Lebih baik jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita saja kalau masuk di masjid itu kita datang lihat dulu, ini imamnya gimana kan? Wah mantap ini, gas, speed 9 tendangan Cristiano Ronaldo. Betul tidak? Betul. Saya juga suka yang begitu. Ustadz imamnya bagaimana? Bolehkah saya baca ayat itu cepat? Boleh, tidak ada yang melarang. Boleh saya baca ayat satu nafas? Silakan. Tapi pesan saya, jangan asal cepat. Harus jelas makharijal hurufnya, harus jelas tajwidnya. Masuk tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaqumut takasur hatta surtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kalau startnya begitu, kita sudah berhayal, Masya Allah, gagah ini imam, mantap, gas, terus. Kalau boleh Kang Kodam, jangan ganti-ganti 30 hari ke sana, dia terus saja imam. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena bagus dia, speed 9. Ini, tapi jangan asal cepat. Kalau tajwidnya bagus, makharijal hurufnya bagus, jos, itu dia. Tapi jangan juga terlalu lama. Siapa yang mengajarkan kita jangan terlalu lama? Nabi, Kanjeng Nabi, ketika Nabi imam, Allahu Akbar, tiba-tiba di belakang ada anak kecil menangis. Rasulullah pendekkan bacaannya, sholatnya tidak lama. Sahabat kemudian bertanya, limadza ya Rasulullah? Mengapa? Rasulullah menjawab, saya mendengar ada anak kecil menangis, agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Itu jos. Jangan mentang-mentang ini. Contohnya saya, alumni pondok pesantren. Saya dari santri. Jadi saya ini bukan polisi jadi ustadz, tapi saya ini memang ustadz yang jadi polisi. Makanya nama saya ada gelar, dijuluki orang Gorontalo. Setelah saya kemarin diterbangkan ke Jakarta, 504 peserta seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya meraih juara 1 dai polisi seluruh Indonesianya. Mungkin Bapak Ibu hanya nonton TikTok saya, YouTube saya. Ayo, terima kasih sama Umi Afifah dan Kang Kodam kita hadir di sini. Nah itu, jangan ini mentang-mentang jadi imam. Contoh, saya alumni pesantren, saya juga qari, saya juga dai. Saya baca sebagaimana suaranya Umi Afifah tadi. Itu lantunan nadanya enak, intonasinya bagus. Kenapa? Karena itu tidak asal baca. Ustadz kau tahu? Saya tahu karena saya juga qari. Itu ada tangga nadanya. Ada bayati, ada hijaz, nahwan, soba, ras, jiharka, jawabul jawab. Bayangkan kalau tarawih, saya baca sebagaimana kalamilah itu. Saya nggak peduli. Mau di belakang ada kolesterol, ada asam urat, biar saja. Mulai saya imam, Allahu Akbar, saya baca seperti kalamilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus begitu dong. Kan nggak boleh asal baca, harus ada tangga nadanya. Kalau saya imamnya saja sudah begini, maka semua orang tua saya, kakak-kakak, saudara saya, semua ini mengatakan, Masya Allah Ustadz Atmal, jos tenan, bacanya bagus, seperti nada ringtone. Tapi mohon maaf Ustadz, baru bismillah kamu sudah 1 jam. Percaya hari ini kita begini banyak, tapi ketika besok sore saya diundang lagi di sini, maka saya jamin biar Pak Kapolsek sudah nggak datang lagi ke sini. Belum masuk di sini, masih di depan layar, dia titip dulu. Siapa nih? Ustadz Atmal. Aduh, lama dia ini. Saya ini gak ada gejala kolesterol, tapi gara-gara dia
kambuh kolesterol. Betul tidak nih? Betul. Dan kita juga kalau sholat itu jangan asal sembarangan. Pakai baju yang bersih, jangan ada tulis-tulis. Kenapa jangan ada tulis-tulis? Agar tidak mengganggu konsentrasi jamaah yang ada di belakangmu. Makanya saya pernah trauma, saya masbuk di belakang orang. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mama mati, saya buka mata. Di depan saya bapak-bapak, di belakang bajunya tertulis James Bond. Sekarang jawab jujur nih, kebaca nggak? Kebaca nggak tuh? Baca. Bohong kamu kalau nggak baca. Kan nggak mungkin kan? Wa nusuki wa mahyaya wa James Bond. Kan nggak mungkin. Apalagi sekarang ada baju baru lagi. Apa bajunya? Rolling Stone. Ada gambar lidah. Hati-hati kau. Gara-gara kita nggak punya ilmu, makanya sholat itu kita harus tahu diri. Dan imam itu harus punya ilmu. Bukan hanya sekedar imam. Makanya kalau ada pemimpin, coba suruh jadi imam dulu. Ngerti nggak gimana sistematika keimanan ini? Begitu jadi imam. Dan kalau imamnya jos, makmumnya ngikut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Makmumnya ikut dalam hati. Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Imamnya mengerti, maka bagus. Allahu Akbar, makmumnya ikut. Allahu Akbar. Tapi kalau imam sudah terlalu lama, makmum nggak konsen lagi. Kebaca semua kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, nama kepala desa, nama kepala pondok, semua kebaca. Nah di sini, makanya kita harus punya ilmu. Di sini juga kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengajarkan bagaimana berkehidupan bernegara. Satu, berbangsa, berkehidupan berdampingan, bahkan cinta kepada istrinya, berikan yang terbaik kepada istrinya. Hadijah itu istri Nabi. Jadi kalau Rasulullah datang dari luar, Hadijah keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pernah dengar nama Hadijah? Pernah dengar? Kenal? Ketemu di mana? Bukan Hadijah dekat Kuala itu. Hadijah istri Nabi. Itu kalau Rasulullah datang dari luar, Hadijah itu keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia sambut dengan kata-kata yang baik. Itu istri. Ibu-ibu sekarang begitu? Ada? Ada, semua begitu. Tapi ibu-ibu yang di luar sana, bukan di sini. Suaminya datang langsung. Ada begitu di sini? Nggak ada, di luar. Dasternya bagus, busana muslimahnya bagus. Tapi kalau ibu-ibu di luar, sambut suaminya apa? Sudah bau daster, asam, bocor, bolong-bolong lagi. Diangkat dasternya, ditutup bolongnya. Ada di sini begini? Nggak ada, di luar sana. Bukan di sini. Rasulullah mengajarkan bukan cuma berkehidupan biasa, tapi dalam berkehidupan rumah tangga untuk memuji istri. Istri saya, Bapak Ibu, adalah seorang mu'alaf. Istri saya Cina, masuk Islam. Jadi nama istri saya tuh Maria Francisca. Jadi kalau di rumah tuh tertulis Maria, orang bingung, ini kok namanya nama lain, tapi kok nama suaminya Muhammad. Nah, jadi setiap saya pulang rumah, saya sampaikan istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Tidak ada yang lain cantik menandingi dirimu, karena engkaulah satu-satu permata hatiku. Ya harus puji dong. Suami itu harus banyak memuji istrinya. Akhirnya setelah saya puji, datang istri saya. Pak, ini sayur buatan saya. Saya rasa sayurnya. Saya katakan, Masya Allah, betapa nikmat sayurmu ini. Tidak ada yang menandingi sayurmu di seluruh jagat raya. Setelah saya puji, mukanya gembira. Dapat pahala saya pergi ke toilet, saya buang yang sedikit tadi. Kenapa saya keluarkan? Udah asing. Sekarang saya tanya nih, bapak-bapak gagah-gagah ini, ada tuan guru kita, Pak Kang Koda, ada Kang Gus nih, ada Pak Kapolsek, ada Pak dan Ramil. Sekarang saya tanya, kalau istri masak asam, begaram, berani nggak ngomong hari itu? Begaram nggak dapat sayur. Berani nggak tuh? Nggak berani. Takut kalau berani coba nggak dapat jatah. Ingat, ibu-ibu juga harus bersolek. Bersolek dong.
suamimu datang dari luar, harus sambut. Kalau perlu nyanyikan lagu, hai wahai bulan purnama, sampaikan dia bagaikan purnama. Jangan suami begitu sampai dekatin, bila Israel. Waduh, kacau. Kita banyak peristiwa-peristiwa tadi yang disampaikan oleh Umi Afifah tadi, bahwa Rasulullah begitu mengangkat anak yatim tadi. Ketika pada saat hari raya, semuanya gembira. Ada anak yatim yang tertunduk kepalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mengapa kau nak? Apa yang dikatakan Umi Afifah tadi sungguh benar. Ketika disampaikan bahwa ayahku sudah meninggal di dalam medan peperangan bersamamu ya Rasulullah. Kemudian ia menikah lagi ibuku, dan akhirnya dia tidak mempunyai orang tua. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau aku jadi sebagai anakku? Dan kemudian paman Fatimah dan lain sebagainya menjadi kakak perempuanmu dan saudara laki-lakimu? Dia menjawab, aku mau. Akhirnya dikembalikan dia ke rumah Rasulullah, dikasih mandi, dikasih parfum dan lain-lain sebagainya. Rasulullah begitu mulia hatinya, dan Rasulullah begitu tulus hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin. Boleh ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Angkat. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan kehidupannya, kita semua yang hadir diajar oleh para ulama, para kiai, para masyaikh. Banyak pujian-pujian yang disampaikan di dalam maulid Nabi. Maulid Sintu Turar, Maulid Daiba, Mahallul Qiyam, Maulid Barzanji. Banyak pujian-pujian yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita disebutkan nama Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, itu yang benar. Langsung dijawab. Saya pernah sampaikan di tempat yang lain, sallu ala Nabi, dia jawab sallu alaihi. Sallu alaihi, lempar kemana lagi bro? Nggak usah dilempar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nggak usah dilempar lagi. Sallu ala Nabi, salawat pada Nabi. Sallu alaiya, salawat padanya. Kau yang disuruh. Nggak usah lempar lagi. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan sallu ala Nabi, langsung Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mengapa kita mengucapkan sayyidina? Di tengah sekarang ada orang-orang yang tak mau mengucapkan sayyidina. Ada yang mengatakan wayang. Wayang itu nggak dilakukan Nabi. Bukan ke sana larinya bro. Wayang itu adalah metode tariqah para ulama Kanjeng Sunan Bijaksana. Ketika masuknya Islam, dia adakan wayang, dia kisahkan cerita-cerita Nabi. Orang datang lihat, lagi ngapa ini? Cerita kisah Nabi. Asik dia duduk dengar dengan kelembutan keteduhan hatinya. Tiba-tiba panggilan azan, berhenti wayang, berhenti ceritanya. Itu apa? Panggilan sholat. Hari berganti hari mereka cinta dan penyebaran Islam semakin luas. Gitu. Bukan salah menyalahkan. Itu hanya bagian daripada metode daripada para ulama kita. Beduk nggak ada di zaman Nabi, nggak boleh. Beduk itu bukan agama bro, tapi beduk itu adalah metode tariqah para ulama Kanjeng Sunan Wali Songo. Mereka bijaksana. Daripada teriak boleh juga. Woi, woi, apa? Woi, salat woi, boleh begitu? Boleh, habis suara. Karena para ulama itu bijaksana. Ambillah beduk, tok tok, bung. Sak kampung ini dengar, oh itu ada beduk itu bukan panggilan sholat,
itu adalah tanda menunjukkan waktu sholat. Kalau panggilan sholat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya bagus. Kalau boleh, kalau subuh-subuh itu kasih anak-anak muda. Yang orang tua istirahat dulu. Anak muda suaranya yang bagus. Kalau orang tua khawatir suaranya gini. As-salatu khairum mi'at tahun. Kacau nih. Nanti orang semua sholat juga lesu dia. Ingat perintahnya. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Dua-dua keras. Jangan sholatnya kecil, naumnya yang keras. Salatu khairum minan naum. Naum ini artinya apa? Apa artinya? Tidur. Kalau orang yang tahu arti, kirain disuruh tidur. Jadi harus jelas. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Salatlah engkau detik ini di belakang imam, sebelum nanti kau akan disolatkan di depan imam. Salatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Rasulullah SAW memiliki beberapa macam keistimewaan. Rasulullah bisa membelah bulan terbelah menjadi dua. Yang sebelah kanan muncul di bukit Abu Khubaid, yang sebelah kiri muncul di bukit Abu Qayqan. Rasulullah di antara jemari tangannya bisa mengeluarkan air. Pada saat itu sahabat ada yang minum, bahkan berwudu keluar dari jari-jari tangan Nabi. Bahkan Rasulullah, ludah Nabi pernah menjadi obat. Ketika di Gua Sur, Abu Bakar menemani Rasulullah. Pada saat itu tangan Abu Bakar dicengat oleh kalajengking. Abu Bakar mukanya biru mempucat. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa tanganmu? Tangan saya disengat oleh kalajengking ya Rasulullah. Sini. Rasulullah ambil ludahnya, dia usap tangannya, sembuh seketika. Sembuh luka bakar, luka digigit kalajengking daripada tangan Abu Bakar. Itu ludah Nabi. Ludah Nabi. Kalau ludah kita gimana? Ludah Nabi obat, ludah kita kiamat. Sakit apa Pak Kiai? Sakit mata Ustadz. Sini sebentar, rasa ludah saya. Bukan sembuh mata kiainya, infeksi mata Pak Kiai. Di sini kita diajarkan di dalam risalah-risalah perjalanan-perjalanan Nabi, sedikit bagaimana kita menceritakan kembali bagaimana perjalanan-perjalanan Nabi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar nanti. Mau menjadi orang yang dilindungan? Mendapatkan perlindungan mau? Yang pertama adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Memimpin di sini kita bawa diri ini, di sini ada bapak-bapak kita, bukan langsung menjadi presiden, gubernur, kapolda, danrem dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi bagaimana cara kita membawa diri. Ketika kau berani membawa dirimu, maka kelak kau akan dimintakan pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban, dan setiap kalian itu akan ditagih bagaimana semua apa yang telah kalian kau perbuat. Sehingga itu, ketika kita menjadi golongan yang pertama, maka insya Allah kita usaha dari sekarang bagaimana untuk menjadi pemimpin yang adil. Pimpin diri kita, bawa dulu. Kemudian yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah. Orang yang selalu mengingat kepada Allah. Sendiri berdua Allah, yang berdua, yang ketiga Allah, yang ketiga, yang keempat Allah. Maknanya apa ini? Agar kita tidak berbuat maksiat. Jangan sampai ada celah, nanti masuk setan, masuk jin, hal-hal yang tidak baik. Nah, disinilah makna ini. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terikat kepada masjid, beribadah di masjid, melakukan semua kegiatan ibadah di masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba. Ini warajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemannya dia karena Allah, berpisahnya dia juga karena Allah, bukan karena permusuhan. Sekarang apa jabatannya? Dia seorang Kapolres, kita berteman. Nanti kalau kena tilang, minta tolong dia. Bos, saya kena tilang nih, tolong bantu. Apa pelanggarannya? Sakit kepala. Sama sakit apa? Sakit telinga. Sakit kepala itu apa? Nggak pakai helm. Kadang kita juga pura-pura masuk rumah orang.
Saya pernah, waktu itu saya masih bertugas di lalu lintas. Saya pakai ban putih, saya mau sholat zuhur. Begitu saya keluar, motor dari sini laju. Saya mau pulang ke rumah saya. Dikirain saya ngejar dia. Akhirnya makin saya laju, dia juga laju. Terus, akhirnya masuk ke dalam tikungan, nggak jauh dari masjid rumah saya. Masuklah dia di dalam rumah saya. Dia ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya diam aja di luar. Dia heran, ini Pak polisi kok gak kemana-mana. Oh, itu rumah saya. Akhirnya dia buka pintu rumah. Mama saya, ibu saya, apa katanya? Tante. Dalam hati saya, tantemu dari mana? Sejak kapan bapakmu kawin dengan ibu saya? Saya masuk rumah, ibu saya keluar. Apa katanya? Nak, mari pulang dulu makan, nanti selesai. Saya bilang, saya mau terus dulu, saya mau sholat zuhur. Saya cium tangan ibu saya sholat. Selesai sholat, saya bilang, kamu jangan kemana-mana, di sini dulu. Selesai dia duduk, dapat makan siang gratis. Apa katanya? Komandan nggak tangkap saya memang gak niat tangkap kamu. Kan ini rumah saya. Satu-satunya pelanggar, cuma kamu yang mujur. Dapat makan gratis, nggak ketangkap. Sudah ibu saya, kau bilang tante pula lagi. Nah gitu. Nah disinilah dalam makna ini ya. Kita berteman karena Allah, tapi kita berpisah bukan karena sesuatu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kelima, warajulun da'atu zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang bertemu dengan wanita yang cantik jelita, maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Bapak-bapak di sini yang ada semuanya, jadikan istrimu sebagai permata hatimu. Suami, istri, anak adalah hiburan dari Allah. Kenapa? Karena kita semua agar tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Ustadz, kau tidak boleh hidup sendiri. Aku kasih kau istri agar kau bersenda gurau, bercanda tawa, menghabiskan waktu. Tak terasa Ustadz Atmalnya mati. Istri, dikasih kau suami agar apa? Bersenda gurau, bercanda tawa, antar kau shopping, belanja dan lain-lain sebagainya. Tak terasa istrinya mati. Habis hari berganti hari, bulan berganti tahun, istrinya hilang. Akhirnya apa? Ada anaknya, Allah kasih anak. Anak ini apa? Hiburan dari Allah. Kau urus madrasah, sanawiyah, aliyah, kuliah, menikahnya orang tua bahagia. Tak terasa hari selesai, akhirnya semuanya mati. Tidak cukup dengan hiburan itu, Allah kasih kita mainan. Ustadz Atmal, kau sebagai polisi ya, ada pekerjaanmu. Ada yang sebagai TNI, sebagai guru, nelayan, dokter, pengacara. Semuanya Allah kasih. Agar apa? Itu mainanmu. Agar kau habiskan waktumu, tak terasa kematian pun tiba di depan matamu. Apakah ada contohnya Ustadz? Besok kau berangkat ke bandara Yogyakarta, 2 jam pesawatmu delay. Tidak ada handphone yang kau mainkan. Tidak ada warung kopi kau datangi. Tidak ada teman kau bercakap-cakap. 2 jam terasa lama, stres kau menanti. Tapi coba ketika delay selama 5 jam, ada handphone kau tertawa dengan chattinganmu, ada teman kau bercakap-cakap, ada warung kopi kau datangi. Jangankan delay 5 jam, 10 jam tidak terasa. Tibalah saatnya namamu dipanggil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua adalah bekal, sehingga yang tahu itulah bahwa mereka yang sadar. Sehingga itu kalau ada yang meninggal, sering kita sampaikan, semoga husnul khatimah. Ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Yang hidup apa yang mati? Coba jangan dua-dua, mati hidup. Ini mau cari aman nih, karena dia mau cari aman, dia bilang 2, mati hidup. Mau bilang hidup, Ustadz nanti mati. Mau bilang mati, Ustadz nanti hidup. Supaya saya aman, saya bilang 2 aja, mati hidup. Jadi mana yang betul ini, yang hidup apa yang mati? Mathid atau hikmat. Mari saya jelaskan, inti paham dulu. Sin nun titik, alif lam kha timatu, husnul khatimatu. Ha, bukan kha. Kalau penulisan bahasa Indonesianya, jangan pakai K di awalnya, buang K-nya. Karena saya lihat ada yang pakai K semuanya. Semoga kehusnul buang K-nya, jangan pakai K. Hasanah artinya baik. Khatimah, khatam, penutup, akhir, penghabisan. Husnul khatimah adalah doa. Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Oh, untuk yang hidup ya? Iya. Mulai besok pagi, semua bapak dan ibu yang lewat di jalan besar, ketemu dengan saya akan sampaikan mereka. Bapak dan ibu, sini. Kenapa? Semoga bapak dan ibu husnul khatimah. Boleh gitu? Jangan.
Nanti kalau dia sehat mengerti, boleh. Tapi kalau dia nggak mengerti, hati-hati. Apa katanya sini? Saya sikat kamu, masa kau doakan saya mati? Ya kan? Nah, itu. Ustadz mau kemana? Selesai ceramah saya akan pamit. Semoga Ustadz husnul khatimah, semoga tiba dengan selamat. Itu dia. Orang kalau sudah tiba dengan selamat, bukan lagi husnul khatimah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Laki-laki. Kalau wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dia banci, apa doanya? Saya serius nanya nih. Nggak tahu ya? Ya memang nggak ada. Ya laki-laki, perempuan. Paham ya? Mengalir ilmunya. Sehingga disinilah di dalam makna-makna ini, sehingga kita harus tahu bagaimana pembagian-pembagian dalam kalimat-kalimat ini. Nah disinilah setelah tadi warajulun da'atu zatu mansabi wa jamal faqala inni akhafullah. Golongan yang ke-6, warajulun tasaddaqatun bisadaqatin fa'afaha la tunfik yaminu. Barang siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak perlu mengetahuinya. Tadi sudah dicontohkan oleh kakanda kita, Pak Kodam. Dari mana foto nih? Kalau mau foto saya nggak dapat pahalanya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Kodam kita. Itu ya. Ada juga sedekah yang harus kita sampaikan. Contoh buka puasa, pengumuman yang telah membawa ini, campur ini, gula ini, namanya ini harus diumumkan. Ada juga. Kenapa harus diumumkan? Untuk membuka pemikiran orang-orang sekeliling kita. Ada juga yang pelit, yang gak mau ngasih sama sekali, untuk membuka pemikiran mereka agar mereka bisa mau berbagi sedekah. Sedekah yang kau berikan bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sedekah itu adalah sesuatu yang akan berpaling bagimu. Meskipun hanya hatta tabasuka fi wajhika sadaqah, senyuman yang keluar dari wajahmu itu juga bagian daripada sedekah. Senyum ada orang. Jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri berarti bukan saya ngomong. Jangan nanti setelah dengar begini kata Ustadz Atmal, hatta tawasuka fi wajhika sadaqah. Senyuman yang keluar dari wajah adalah bagian dari sedekah. Selesai tutup acara keluar, ketemu batang pohon. Ketemu batang pisang. Kan ini sedekah. Sedekah sama siapa? Ya, jadi jangan asal-asal nanti ya. Nah inilah, sehingga insya Allah keberkahan-keberkahan kita semua ini akan terus mengalir bagi kita. Apa yang sudah dititipkan oleh Rasulullah SAW, maka kita kerjakan dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari. Al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafari. Surga juga merindukan atas 4 golongan. Golongan yang pertama, tahlil Quran, khatmil Quran. Siapa yang sudah hatam? Angkat tangan. Ada yang sudah hatam Al-Qurannya, baca ulang-ulang. Kalau puasa ada? Ada. Bacanya gimana? Yang terang keras atau yang diam? Ya, kalau ada orang diam. Kalau ada orang suaranya nggak muncul. Tapi kalau pas orang nggak ada, suaranya muncul. Tapi meskipun dia hanya alif ba ta sa, kita baca alifun ba taun sa ronun ja. Itu kita baca. Kalau memang nggak bisa huruf hijaiyah, kita latih belajar karena tidak ada kata-kata terlambat baca Al-Quran itu. Karena apa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Bahkan Umar bin Khattab saja bergetar hatinya ketika pertama kali membuka lembaran-lembaran mushaf itu. Ketika Umar mau membunuh Rasulullah SAW, pada saat itu tersempul daripada adiknya, tersempul dari belakang bajunya, Umar kemudian membuka surah Toha. Dia buka surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran untuk membuat sukar manusia, melainkan mereka menjadi pengingat bagi siapa orang yang takut kepada Allah. Gemetar Umar. Bayangkan, disinilah kedahsyatan ketika kita belajar membaca Al-Quran. Jangan hanya jadi pajangan saja. Banyak orang Al-Qurannya banyak, berjilid-jilid bagus, tapi ketika dibaca berdebu, dibuka nggak tahu baca. Begitupun kita, ketika kita sudah tahu, jangan takabur. Al-mutakabir wallah, yang pantas sombong cuma Allah. Berbeda pandangan boleh. Musuhan jangan. Beda boleh. Musuhan jangan. Tahlilan boleh. Enggak tahlilan enggak apa-apa. Kunut boleh. Enggak kunut enggak apa-apa. Jangan kau nyalain.
Sekarang gini, saya kunut nih. Saya kunut. Di belakang imam yang tidak kunut. Gimana nih? Saya kunut atau diam? Imam gak kunut. Saya di belakang orangnya kunut. Mazhab saya kunut. Saya ngikut gak imam? Ngikut imam. Gak mungkin kan saya sendiri. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika wa bi fadlika ya rabbana syarra ma qadait. Orang udah sujud, Allahu akbar. Saya sendiri. Nanti orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nanti orang lengok saya, ini kenapa nih? Gitu. Contoh Abdurrahman As-Sudais, nggak kunut dia, tapi ketika datang Istiqlal, dia imam, dia angkat sami Allahu liman hamidah, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Jos. Selesai itu ditanya, imam tidak kunut, kenapa kunut? Apa jawabnya? Saya faham bahwa di belakang saya bermazhab Imam Syafi'i. Oh no, itu bagus. Berbeda boleh, musuhan jangan. Maulid, Nabi gak maulid. Maulid ini maknanya apa? Kita hadir di dalam rasa syukur kita. Maulidun Nabi, kita bergembira atas kelahiran sosok. Kita dulu gak punya tanggal-tanggal sekarang ini. Kita mau tahu dari mana maulid? Saya dari kecil dididik oleh kakek saya, ketua Nahdlatul Ulama di wilayah seberang. Sehingga itu ketika dididik dari kecil, ada apa berkumpulin? Oh maulid. Maulid itu ngapain? Mengisahkan sirah an-nabawiyah. Di situ menceritakan perjalanan Nabi. Masya Allah, tidak ada yang sia-sia di dalamnya. Semua berkah, mengalir ilmu di dalamnya. Kalau kau nggak mau itu, monggo. Tapi kalau itu jangan salahkan yang itu. Berbeda, boleh. Bermusuhan jangan. Sehingga disinilah kita di dalam makna-makna yang luar biasa ini, maka saya mengenalkan kepada kita kembali bahwa Rasulullah SAW adalah sifat yang mulia. Begitu mulia, begitu dahsyatnya dia. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah tentu berilmu. Ketika ada ulama mengatakan, kalaulah hanya berilmu, iblis pun memiliki ilmu yang tinggi. Iblis tidak mengajarkan kebenaran, namun iblis mengajarkan untuk selalu merasa paling benar. Jadi itulah kita semuanya harus tahu bagaimana dalam makna-makna kebaikan ini, sehingga dalam dampak yang baik akan mengalir bagi kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika yang pertama yang dirindukan surga tadi adalah ta'lil Quran, adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lidah nih. Hati-hati, memang lidah tak bertulang. Bagaimana tak bertulangnya? Tetangga ada masalah, datang dia, ya bu, hei, apa? Datang dia, masalah apa nih? Masalah ini Pak Ustadz. Oke, bukan dia selesaikan, dia ngomong ke sebelah, sini, kenapa? Si Anu itu gini, diam-diam aja, jangan bilang-bilang orang. Saya sama kamu aja yang tahu ya. Oke, 2 orang katanya nih, selesai. Bukan ibu-ibu di sini ya, bukan, ibu-ibu luar. Keluar lagi ke pasar, ketemu ibu-ibu yang lain. Apa katanya? Sini, yang tadi tetangga kita begini. Jangan bilang-bilang orang, kita 2 aja ya. Udah berapa orang? Udah 3. Pergi lagi ke Indomaret, ke Alfa, pertokoan apa? Sini, kamu dengar nggak tadi kemana? Itu begini. Jangan bilang-bilang orang ya, kita 2 aja yang tahu. Udah berapa? 4. Lama-lama jadi satu kampung kayu ares. Tahu masalah dia. Hati-hati, jaga lidah kita ini, jangan celometan, waspada, gibah, menggunjing orang. Ketika Rasulullah pada saat perjalanan Isra Mi'raj, ini nih, Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan perjalanan itu. Apa yang dia lihat? Sekelompok kaum perempuan, lidahnya menjulur menjadi panjang. Dipotong lagi lidah itu, panjang lagi, dipotong lagi. Tenang ibu-ibu, sabar. Ada ibu sudah begitu. Tenang, bukan sekarang, belum sekarang. Tapi harus menjaga. Pada saat itu Rasulullah melihat sekelompok kaum perempuan menjulur panjang, dipotong panjang lagi, begitu seterusnya. Ditanya kenapa ini? Itulah mereka yang suka menggunjing orang, yang suka fitnah, suka ghaibah dan namimah. Maka disinilah siksaan mereka akan begitu nantinya. Dan disitulah Rasulullah diajarkan kita untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Disodorkan 2 bejana, yang 1 gelas berisi susu, yang 1 gelas berisi arak. Ya Rasulullah, kau pilih di antara 2 bejana, yang mana yang kau minum?
Rasulullah tidak diajarkan. Rasulullah mantap betul. Dia mengambil sebelah kanan yang berisi susu, dia minum. Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Pilihanmu sungguh tepat. Kenapa ya Jibril? Untung kanan yang kau ambil. Kalau yang kiri isinya minuman keras, maka umatmu akan jadi umat yang teler semuanya. Sekarang Rasulullah udah jelas-jelas pilih susu. Sekarang juga banyak juga yang teler. Ya, saya sampaikan ini karena saya polisi juga, patroli. Pernah saya patroli di tempat saya Kapolsek 2 kali. Saya patroli, ada orang jalan miring-miring. Assalamualaikum, Pak Kapolsek ini ya? Iya, ini kenapa? Sudah mabuk dia. Hati-hati. Al-khamr ummul khaba'is. Minuman keras adalah induk dari segala macam keburukan. Pada saat itulah Rasulullah dengan jelas memilih susu. Disinilah kita harus tahu memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang madu, mana racun. Sekarang saya tanya, mau pilih madu atau racun? Mau pilih madu apa racun? Mau pilih racun atau madu? Mau di madu apa di racun? Mau pilih madu atau racun? Madu. Mau pilih racun atau madu? Madu. Mau di madu apa di racun? Kok jadi racun? Ini ada cerita nih. Mau dengar cerita? Mau dengar? Ada 3 contoh. Ada suaminya nggak soleh, istrinya soleha. Dengar ini. Nanti saya tanya endingnya. Suaminya salah, istrinya soleha. 1. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya salah, anaknya juga salah. 2. Yang ketiga, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya juga soleh. Mau pilih yang mana? Hah? Yang mana? Saya lompat kan nih. Yang mana? Yang ketiga. Tapi belum selesai ceramahnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, istrinya 2. Jawab ibu-ibu yang mau ketiga. Nabi Ibrahim soleh kan? Istrinya soleha, anaknya soleh. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Boleh gak tuh? Ibu setengah-setengah ngomongnya. Ya gitu ya. Nah, disinilah di dalam kita tentu berbagi ilmu antara satu dengan yang lainnya, berbagi manfaat. Pernah suatu ketika di dalam perjalanan, pada saat itu disampaikan, ya, ketika pada saat Nabi pulang kembali, pada saat di atas perjalanan Rasulullah melihat ke bawah ada rombongan kabilah yang 1 ekor anak untanya terlilit surban berwarna merah di bagian belakang. Rasulullah pulang sampai ke kota Mekah. Sampai di sana Rasulullah bertemu dengan Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Enggak kenal? Pernah dengar namanya? Pernah. Abu Jahal adalah orang yang tidak pernah percaya kepada Nabi. Bahkan ketika kehebatan Nabi, dia mengungkapkan dengan jelas, haza syairul majnun, engkau adalah penyair yang gila. Bayangkan tegasnya dia menyampaikan demikian. Akhirnya Rasulullah SAW tetap tenang, tetap sabar. Banyak orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sujud, Samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepala.
Ada lagi yang melihat Rasulullah turun pakai tangannya. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gini dulu. Turun baru tangan ya. Baru sujud. Jangan turunnya kayak unta. Oh, begini. Ya, hati-hati. Jangan selonjoran. Ini orang yang tahu fikih ini paham nih. Ya, biar tahu. Gini. Jadi samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lutut dulu, tangan, baru kepala. Ya. Kemudian ada sahabat yang melihat Rasulullah. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar, turun tangannya. Jadi kita harus tekuk dulu gini. Baru ini, jangan langsung Allah. Ya. Harus tahu. Boleh nggak pakai tangan duluan? Boleh. Boleh nggak pakai lutut duluan? Boleh. Berbeda, Bo? Boleh. Musuhan ya? Jangan karena kau nggak dapat ilmunya nyalahin orang. Nggak boleh. Biarkan ada ilmu yang dia tahu, kamu belum tahu. Sehingga apa? Saling menghormati dan saling menghargai. Apapun perbedaan warnamu, janganlah menyebab kita saling bermusuhan. Marilah tetap kita untuk bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian negeri. Jaga kedaulatan negeri kita. Hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Di sini ada tim Ansar, ada Banser, ada Kokam, semua penjaga sendi-sendi kita saat ini. Waspada adanya pemahaman-pemahaman yang menggiring menjadi intoleran, menggiring untuk terpecah belah. Mari kita jaga itu semuanya untuk tetap kita menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia kita tercinta. Yang tidak boleh apa? Kepala. Jangan kepala yang duluan. Kalau kepala yang duluan jadinya apa? Salto. Ada yang gitu gak? Nah gitu. Jadi itu semua harus punya ilmu. Makanya kalau imam itu berdiri, dia teriak dulu. Istau i'tadilu. Luruskan saf dan rapatkan demi kesempurnaan sholat. Dia lihat di belakang ada bapak-bapak yang hanya duduk di kursi. Ada nggak? Ada yang oma-opak berdirinya gini. Ada nggak? Ada. Coba kalau saya nggak pakai ilmu, rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin. Bagaimana modelnya? Langsung gini. Hati-hati. Makanya kalau imam itu harus lihat di belakang. Itu ilmunya. Ustadz, boleh saya baca ayat 20 ain? Silakan. Boleh saya baca ayat 20 halaman? Boleh. Tidak ada yang melarang. Silakan. Di mana Ustadz? Sholat sendiri saja. Jangan di tempat gini. Ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ada Kakanda saya, Pak Kodam, ada Kang Gus, ada para kiai, para masyai, para ulama kita. Beda umur. Kenapa kita harus tahu diri? Karena di belakang kita berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Betul? Betul. Saya pernah coba, doanya pendek, aminnya bagus. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafiru mazidah. Aminnya bagus. Amin. Masya Allah. Aminnya bagus. Tapi saya kasih panjang doanya. Aminnya juga panjang. Amin. Walat kamu ngaminnya salah-salah. Gitu. Mengapa kita harus mengaminkan doa itu? Mengapa? Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya turun lagi nih. Ibu-ibu yang di samping ini doa nggak sampingnya? Ibu pernah berdoa? Pernah. Ibu pernah berdoa? Pernah doa nggak tetangganya? Pernah. Gimana doanya? Gimana doanya? Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umur juga dia. Gitu ya? Ya Allah, lariskan daganganku, lariskan juga dagangan dia. Gitu? Ya. Itu doa. Jangan gini doanya. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Kalau kau mau. Kalau kau nggak mau, nggak usah ya. Tetangga saya nih yang ngambil bedak saya, lipstik saya, maskara saya, semua tangan-tangan semua diambil sama tetangga saya. Biar saya aja ya Allah yang kau terima, nggak usah dia ya Allah. Karena terlalu pelit dia ya Allah. Saya minta satu sirup pada cara ini dia jualan nggak kasih ya. Padahal saya juga nunggu dia mau beli juga nggak pernah beli. Begitu ya. Jangan doa begitu. Berdoa itu harus serius. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umur-umurnya.
Sehatkan saya, sehatkan juga dia. Lariskan daganganku, dagiskan juga ladangan dia. Apakah doa kita dikabulkan? Yakinlah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan jawab doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonan. Makanya jangan pernah ragu. Ustadz, kalau kita doa sama si mayit gak nyampe. Sini bro, gak nyampe ya, coba kau mati dulu sekarang, saya doain dari sini. Kalau gak nyampe, besok kembali bro, datang ke saya. Betul gak gitu? Gitu, berbeda boh. Boleh, musuhan jangan. Tanamkan qalbun salim, hati yang selamat. Kalau ada orang jualan Bapak Ibu, datanglah beli jualannya. Ketika kita bertemu nanti saat ini Muharram, sudah bulan Muharram 1446 Hijriah. Minha arba'atul huruf. Ada 4 bulan yang dihormati: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab sendiri. Insya Allah hari ini hari bagus, Jumat Kliwon, okay? Masya Allah. Ini juga bulan Muharram, tahun baru Islam. Ada keistimewaan di dalamnya. Tahu sejarah-sejarah yang ada pada bulan Muharram? Diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jam udah lewat jam 4. Masih ada waktu? Masih ada? Masih ada? Iya, ikhlas nih. Iya. Doanya gitu. Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus diselamatkan daripada telaan ikan Nun. Pada saat itu zulumatun salas, bertemunya 3 kegelapan di malam hari. Gelapnya di dalam dasar lautan yang begitu hitam, gelapnya di dalam perut ikan yang begitu hitam, pekat dan menyeramkan, gelapnya di dalam dasar lautan yang begitu hitam, busuk dan menakutkan. Nabi Yunus bersujud dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Muharram ini melakukan kebaikan berapa kali lipat Allah ganti. Ini di bulan Muharram, berbuatlah kebaikan, Allah balas berkali lipat. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Raja Namrus yang begitu membara. Pada saat itu Allah perintahkan api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, jangan kau sentuh sedikit pun kulit Khalilullah kekasihku Ibrahim. Akhirnya selamat, api itu habis. Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan sehat walafiat. Nabi Ibrahim punya zikir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah tahu zikir siapa nggak? Nabi Ibrahim. Saya pernah tanya teman saya, bro, sini, pernah dengar zikir ini? Pernah. Zikir gimana kau benar? La haula wala quwata illa billah. Oh iya, tahu. Zikir siapa? Pak Imam di kampung sono. Bukan zikir Pak Imam. Itu zikir Nabi Ibrahim itu. Ya. Nabi Yusuf diselamatkan ketika dilempar pada sumur. Ya. Kemudian ada lagi nabi-nabi yang lain. Sehingga itulah keistimewaan pada bulan Muharram ini. Manfaatkan melakukan istighfar, melakukan segala kebaikan-kebaikan, ya. Melakukan semua doa-doa kebaikan. Ada bacaan yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Mau saya kasih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita doakan yang saat ini sakit. Kita doakan semoga Allah angkat sakitnya. Amin, ya. Yang lagi terlilit utang, semoga Allah mudahkan di dalam membayarnya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah kasih jodoh yang baik. Dan insya Allah yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah kasih keturunan. Amin. Insya Allah, ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allah Maha Suci, tidak pernah terbatas kesucian Allah. Allah Maha Agung, tidak pernah terbatas keagungan Allah. Timbangan ini, mizan, tidak mampu menimbang bagaimana beratnya dua kalimat ini. Pulang sebentar, insya Allah tiba di rumah dengan selamat. Amalkan semua apa yang kita disampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Di mana-mana saya ceramah, selalu ada yang merekam-rekam. Tadi saya lihat di sini ada yang merekam, gak? Tapi nggak sampai selesai ya. Setengah, lama-lama turun, lama-lama tangannya turun, terakhir dia simpan. Di sini tadi juga saya lihat ada, gak? Ada
naik ke atas, turun. Saya tanya, kenapa nggak kasih terus? Kasih terus ibu. Dia jawab, mohon maaf Ustaz, tangan saya sudah kram Ustaz, nggak boleh lagi, saya udah gini. Lalu dia apa? Dia online saya, dia rekam, dia viralkan kemana-mana. Saya bilang, kenapa online-nya putus? Apa dia jawab? Karena data yang kuota saya sudah habis juga Ustaz. Habis. Kalau Ustaz mau isi, boleh juga. Tapi ketika saya ceramah saat ini, saya melihat semua kepala, semua tertuju kepada saya. Semuanya fokus, semua begitu husuk mendengarkan saya ceramah. Tapi saya pernah ceramah di tempat lain, saya membahas semua makna yang baik. Kepalanya turun ke bawah, menghayati ceramah saya. Saya ceramah, dia asik. Saya berhusnul zon, bukan berhusnul khotimah. Saking semangatnya. Jadi itu berhusnul zon, bersu'ud zon. Su'ud buruk, husnul baik, bukan berhusnul khotimah. Nah, gitu ya, berhusnul zon, berbaik sangka. Saya tidak memandang kau dari mana datangnya, apapun pangkat, kedudukan dan jabatanmu. Kau datang duduk mendengarkan, ketika itu baik, ambil kebaikan itu. Kalau nggak baik, buang. Saya ceramah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kepalanya saya yakinkan bahwa dia benar-benar menghayati ceramah saya. Sebentar saya pulang, saya akan tanyakan, sudah sejauh mana pemandangan anak-anak Anda ketika apa yang saya jelaskan? Sudah berapa dalil yang kau hafal? Sudah berapa hadis yang kau tahu? Jawab. Terakhir ceramah saya akan tanyakan dia. Tapi setelah orang semua sudah pulang, saya mendekati orang sedikit demi sedikit. Setelah saya melihat ternyata bukan menghayati ceramah saya, tapi ternyata sudah tidur. Ada di sini? Ada di sini begitu? Nggak ada, semua fokus ya. Disinilah kita begitu luar biasanya kegiatan-kegiatan ini, yang kami juga sharing di mana-mana, bahwa pondok pesantren ini Baitul Qadam. Tahu artinya Baitul Qadam? Baitul artinya? Belum tahu ya? Baitul artinya rumah, tempat gitu ya. Baik. Qadam apa? Penjaga. Rumah penjaga. Siapa yang akan menjaga ini? Allah yang akan menjaganya. Dan masyarakat yang akan merawat menjaganya. Dan insya Allah pimpinan pondok Baitul Qadam bersama keluarganya, insya Allah Allah akan jaga sampai kapanpun, insya Allah memberikan dampak yang baik bagi khalayak banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedekah kita berbagi kepada orang yang lain bukan sesuatu yang hilang, tapi harus ikhlas. Ikhlasnya gimana? Saya kasih ya, nanti gantinya 2. Gitu ikhlasnya. Nanti saya kasih 3, gantinya 4. Begitu? Tidak, tapi kasih semuanya. Jangan kau harapkan. Tapi kalau dia ganti, alhamdulillah. Kalau kita berhutang, hukumnya bukan wajib berhutang, wajib bayarnya. Enak aja. Berhutang wajib kita bayar. Rasulullah tidak mensolatkan orang yang mati bunuh diri, dan Rasulullah tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Hah? Tenang. Ambil air putih, so sweet. Minum dulu, ya. Ingat, Rasulullah tidak menyolatkan 2. Yang pertama yang mati bunuh diri, yang kedua yang mati dalam keadaan berhutang. Yang berhutang udah kacau. Aduh, ada utang kursi saya juga ada utang. Di mana? Bang Beri. Skep saya sekolah dari sekarang sampai sekarang masih sekolah. Gimana ini Ustadz? Wajib kita bayar utang itu. Bagaimana kalau kita bayar utang itu Ustadz kalau sudah tidak ada orangnya? Niatkan cari panti asuhan, niatkan atas nawanya, bayarkan utang itu. Ustadz, Rasulullah tidak menyolatkan orang yang berutang. Begini ceritanya, ketika ada yang meninggal, Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabat, masih ada utang jenazah ini? Sahabat kemudian mengatakan, ada ya Rasulullah, kalau masih ada kalian solatkanlah dia. Begitu sahabat mau maju, tiba-tiba ada yang berdiri, saya yang menanggung semua utangnya ya Rasulullah, saya yang menjamin. Ketika ada yang menjamin, Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi. Berarti aman, berhutang lagi. Mau nggak? Gitu. Yang mau suka-suka dia ini. Nah gitu, tapi harus kita bayar. Bayar beli kurban atau bayar hutang? Mana duluan nih? Bayar hutang, dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Nah kita juga harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Disinilah kita dalam makna-makna itu agar kita tahu, oh ternyata ini nggak sembarangan. Makanya ketika ada yang meninggal, ada yang berdiri itu.
Apa yang disampaikan? Ketika ada pembicaraan yang belum terselesaikan, maka mari datang kepada kami keluarga, kami akan menyelesaikannya. Nggih? Ada gitu? Ada. Nanti dia datang, bawa catatan, bawa ini semua, bawa ini semua, bawa ini semuanya. Sehingga itulah ketika kita dalam berkehidupan harus mau berbagi. Bahkan disunahkan oleh Nabi, barang siapa yang memasak, bunyi asapnya, bau asapnya tetangga sebelah, ketika dia mencium baunya, maka kita bisa memberikan apa yang kita masak untuknya. Paham? Paham. Jalan saya Ustadz, begitu saya jalan saya cium sayurnya, ada sayur lodeh. Saya berhenti Ustadz karena ceramah Ustadz kemarin. Barang siapa yang masak, maka dia bisa membagikan masakannya kepada tetangganya. Mulai besok dia datang sudah gak masak-masak. Cari di mana bau. Di sini ada sayur lodeh, kau bagi. Kemarin hadir kan? Ceramah Ustadz Atmar hadir kan? Dengar ceramah Ustadz Atmar, bagi nih. Ya kan? Jangan begitulah. Tapi kita harus tahu ketika ada kelebihan kita bagi. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tapi juga tamu diwajibkan tahu diri. Jangan kau datang terus. Tanggal muda boleh gajian nih, tapi kalau tanggal tua jangan kau datang terus. Habis ini saya tutupkan pintu nantinya. Gitu. Jadi kita harus tahu diri. Jangan nongol-nongol terus di situ. Nanti bukan jadi kuah asam nantinya, lain jadinya. Disinilah kita di dalam hidup ini, jangan lupa untuk menjadi insan yang bermanfaat. Pernah datang Rasulullah SAW datang di Masjid Nabawi. Rasulullah melihat ada dua orang. Satu sahabat selesai sholat pergi dia berbagi manfaat kepada orang yang lain. Ada yang satu tinggal ibadahnya. Rasulullah kemudian bertanya, mana sahabat yang satu? Apa katanya? Keluar selesai ibadah Rasulullah dia pergi. Kamu kenapa? Saya ibadah masih tinggal. Apa kata Nabi? Ibadah buatmu sendiri. Tapi dia yang keluar itu adalah berbagi manfaat bagi orang yang lain. Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang baik. Ketika Rasulullah di dalam perjalanan hidupnya banyak hujatan, cacian dan makian. Bahkan Rasulullah pada saat itu dilempari batu oleh kaum Taif. Mengalir darah di pelipis mata Nabi. Gigi gerahangnya patah. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, mengapa darah itu jatuh ke tanah? Lalu kau tidak biarkan darah itu jatuh ke tanah ya Rasulullah. Kemudian gigi gerahangmu patah, kau tidak biarkan darah itu jatuh ke tanah. Apa jawab Nabi? Wahai sahabat, aku mendengar, kalian tidak mendengar. Aku merasakan, kalian tidak merasakan. Bahwa pada saat tadi aku dilempari batu oleh kaum Taif, malaikat mengatakan kalau sampai darahmu itu jatuh ke tanah, maka pada saat ini Allah akan murka kepadanya. Bahkan pada saat itu Malaikatul Jabal menawari bantuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, angkat tanganmu berdoa kepada Allah, hancurkan mereka yang telah melemparimu dengan batu. Adakah Rasulullah dendam Bapak Ibu? Adakah Rasulullah marah? Adakah Rasulullah dendam? Tidak. Pada saat Rasulullah kembali dalam penguasaan kota Mekah, yang kita kenal dengan Fatuh Mekah, atau yang kita kenal dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah datang menguasai kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Haza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada telinga yang terputus kemarin, hari ini kita putuskan. Tidak ada tangan yang terpotong, hari ini harus kita potong. Tidak ada. Hari ini adalah haza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga itu Bapak Ibu, ketika disampaikan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, nabi-nabi yang berdoa kepada umat yang tidak sanggup nabinya karena umatnya. Kita dengar sejarah bagaimana kisah Nabi Lut, yang nabinya berdoa karena tidak sanggup dengan umatnya. Apa Nabi Lut berdoa? Ya Allah, aku tidak sanggup dengan umatku. Akhirnya ditenggelamkan kaumnya dalam peristiwa Gomora dan Sodoma. Ditenggelamkan karena doa nabinya.
Kemudian Nabi Nuh ditenggelamkan dia. Pada saat itu ditenggelamkan istrinya Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, aku tidak sanggup dengan umatku. Ditenggelamkan, salah satunya wafat adalah anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. Adakah Rasulullah dendam disuruh berdoa, dia mau berdoa? Rasulullah tidak berdoa, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Aku simpan doaku. Aku simpan doaku untuk umatku di yaumil mahsyar nanti. Kalaulah dia tidak mau beriman, maka tunggu besok. Kalau besok tidak beriman, maka tunggu anaknya. Kalau anaknya tidak beriman, maka tunggu cucunya. Kalau cucunya tidak beriman, maka tunggu generasi-generasi selanjutnya. Sehingga disinilah Bapak Ibu, ketika Rasulullah pernah mengatakan, hai sahabat, akan mandi di telagaku nantinya. Siapa mereka? Sahabat kemudian mengatakan, apakah kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Anta ashabih, engkau adalah sahabatku. Ini kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan, akan ada nanti suatu masa di mana mereka akan mandi di telagaku nantinya. Siapa mereka? Tanya sahabat. Apakah kami? Rasulullah kemudian menjawab, la anta ashabih, engkau adalah sahabatku. Lantas siapa yang akan mandi di telagamu nanti ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku yang mereka tidak melihat bagaimana rupa dan wajahku, yang tidak pernah melihat bagaimana mujizatku, yang tidak pernah melihat bagaimana peristiwa-peristiwa diturunkan kepadaku, namun mereka jauh beriman kepadaku. Maka merekalah yang itu tidak melihat wajah dan rupaku, namun mereka jauh lebih beriman kepadaku ketimbang mereka yang ada pada zamanku. Mereka tidak beriman kepadaku. Siapa itu? Insya Allah kita semua yang hadir ini, insya Allah kelak kita nanti semua akan berkumpul nanti di suatu tempat yang akan mandi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada Da'iyah. Ini Da'iyah Polri nih, berdiri Dinda. Ini juara 1 Bapak Ibu, dari Banyumas ya. Ini Da'iyah Polwan, juara 1 se-Indonesia nih. Tepuk tangan. Dari Jawa Tengah, dari Banyumas ya. Nah, Jawa Tengah ya. Nah ini nih, ini Da'iyah dari Jawa Tengah. Saya ketuanya, datang di sini kebetulan kita ada satu grup. Beliau tahu saya datang ke sini, datang tadi 2 jam lebih ada. 2 jam setengah. Ini Da'iyah berapa minggu kemarin ikut pertandingan lomba dakwah di Jakarta. Seluruh Indonesia juara 1 Jawa Tengah nih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini dia. Nah ini ya, Ustazah ini. Nah, nanti kalau mau mengundang ceramah, ini beliau ada Jawa Tengah nih, Ustazah. Jadi kita nanti, saya juga insya Allah kalau mau mengundang Gorontalo, siap ya? Insya Allah, berkah selalu. Silakan Pak Ustazah. Masalah. Ini pas ada ya, luar biasa Jawa Tengah nih. Ada poluannya. Kalah semuanya, cuma ini yang menang. Ada disiarkan di televisi dan kemarin diumumkan mendapat reward langsung dari Bapak Kapolri. Ini beliau dari Jawa Tengah. Masya Allah ya. Sehingga inilah Bapak Ibu, pentingnya kita mengajarkan anak-anak itu dengan guru yang sanad. Nggih? Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Hati-hati kalau dia belajar dari guru yang tidak jelas sanadnya, nanti akan nyasar kemana-mana. Transkripnya itu nggak jelas, nanti kemana-mana ngomongnya. Bagaikan panah keluar dari busurnya, entah kemana-mana dia. Makanya harus gelar dari guru yang jelas sanadnya. Belajar para gus, para ulama kita, para masyaikh, habaib yang mengajarkan keteduhan hati, kesejukan, belajar yang jelas sanadnya. Karena apa? Karena pentingnya ini. Jangan kita hanya belajar dari media semata tanpa ada gurunya. Sehingga itulah pentingnya kita untuk perlu dengan guru. Insya Allah ketika kita di dalam penjabaran kehidupan ini begitu makna-makna yang baik, maka tentu akan menjadi harapan yang besar bagi kita semuanya. Harapan yang besar dari saya, insya Allah ketika kita di dalam berkehidupan, jagalah hubungan silaturahmi di antara kita. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Jangan diputuskan, nggih. Jaga yang baik. Kalau bisa jangan ada hal-hal yang mencederai. Ada 4 yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama hayyin, sejuk hatinya, nggak usil. Wih, tetangga kita beli kulkas. Tetangga beli kulkas, terus kenapa? Saya yang dingin. Tetangga beli kulkas, dia yang dingin. Ada nggak gitu sini? Nggak ada. Di luar, bukan di sini. Ustadz, di sana dia beli kipas angin, terus saya panas. Ngapain dia beli kipas angin, kau yang kepanasan? Biarkan, rezeki dia. Allah sudah atur. La tataharraku illa biiznillah.
Tidak ada satu zarah sebesar biji zarah pun bergerak tanpa kehendak Allah Jalla Jalaluh. Makanya itu kalau kita jaga silaturahmi, kalau berbagi, kamu kurang apa? Ini bagi sedekah. Atur bantu teman saudara kita. Yang di sini saya lihat tadi ada yang dari bawah jalan kaki sampai ke atas ini. Ada ya? Jalan tadi dari bawah sampai di sini. Ada tadi saya lihat ibu-ibu sudah usianya tua dengan bapak-bapak, pahalamu makin banyak insya Allah. Allah ganti yang berkah, karena tidaklah ada suatu sia-sia ketika kita datang dalam kajian ilmu. Bahkan ada malaikat yang hadir itu hanya mencatat nama-nama orang yang hadir ini. Ada itu dicatat nama-namanya. Makanya itu kalau kita hadir itu fokus mendengarkan agar ada ilmu yang kita bawa. Sehingga di sini banyak sudah ilmu-ilmu yang kita berikan, kita bagi manfaatnya. Maka insya Allah jabarkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sudah mengajarkan kita dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bersahabat dalam keadaan berbeda. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu mau, Allah hadirkan kita satu golongan umat saja. Tapi Allah hadirkan kita beragam-ragam. Ada kulitnya hitam masa, ada kulitnya saung setengah masa, ada kulitnya hitam pekat, ada kulitnya pekat hitam pun tidak. Ada ya? Ada? Iya. Kena tompel dikit. Ibu-ibu sayang suaminya, Bu? Sayang suaminya, Bu? Sayang betul? Betul. Wahai para suami, ketika engkau tak pernah memuji istrimu, jaga dirimu. Puji istrimu setiap hari, sayangi dia. Karena ketika kau sakit, mereka lah nanti akan memberi kau makan. Makan sayang. Gak mau. Ketika kau mudanya, kau berpaling daripada pandangannya. Tapi ketika kau sakit, adakah suapan manis dari tanganmu? Makanlah, Pak. Gitu. Senyum dia. Senyum ibu. Harus kita gembira. Dan semua harus tahu diri. Dan jangan lupa, suami lapor pada istrinya, sampaikan, Pak, Ma, ini gini, dapat rezeki ini. Karena keberkahan satu rumah tangga ada ketika dia terbuka dengan istrinya. Satu istri doanya ijabah. Kalau lebih gimana? Poligami boleh nggak? Poligami boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Saya ceramah di TVRI. Ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, apakah suami itu harus izin istri menikah? Nggak ada izinnya. Biar nggak izin boleh, tapi lebih bagus izin. Bagusnya itu ya. Iya. Lebih bagus apa lagi? Satu saja. Fala ta'dilu fawahi hidatan. Kalau nggak bisa berlaku adil, maka satu saja. Ada suami lagi bilang, Ustadz minta izin nggak kasih. Jadi maunya apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta maaf udah terjadi, kalau minta izin nggak dikasih. Saya tidak sepakat ketika ada suami mengatakan istriku tidak kerja. Saya tidak sepakat. Siapa yang mengatakan suaminya ketika suaminya pulang, mana istrimu? Istriku tidak kerja. Dia hanya di rumah, dia hanya makan, duduk santai dan tidak ada pekerjaannya. Salah. Saya tidak sepakat. Karena suami yang mengatakan istrinya tidak kerja, berarti dia tidak berpikir bagaimana istrinya di rumah. Istrinya bekerja dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Betul? Terpejam gak nih? Terpejam gak? Atau setengah terpejam? Enggak. Pengalaman. Nah, gitu. Jadi saya tidak sepakat kalau ada suami mengatakan istriku tidak kerja, Ustaz. Salah. Dari kau bangun pagi sholat subuh sama-sama, istrimu menyiapkan air panas buatmu, menyiapkan makanan buatmu, menyiapkan semuanya. Adakah kau tidak mendapatkan keberkahan dari yang dia masak? Adakah penghargaanmu sedikit pun kau tidak ada? Sampaikan padanya, Ma, betapa matahari itu bersinar, alis mata pun bersinar yang luar biasa. Begitu bibirmu merah, semerah bagaimana daun mawar. Ketika kau tidak menggunakan listrik, maka wajahmu tampak seperti suram. Ada begitu. Puji dia, karena ketika ada kebahagiaan di dalamnya, maka rumah tangga itu akan bahagia. Istri itu tercipta daripada wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Rusuk di mana? Sini. Di mana rusuk? Di sini. Minum air dingin pernah nggak? Minum air dingin pernah? Ditiup. Pernah? Ngaku aja biar ringan. Air dingin ditiup.
Pernah ya? Tulang rusuk di mana? Di sini. Perempuan dekat dengan hati, dijaga, dilindungi, dipeluk, disayangi. Wanita bukan tercipta dari tulang kaki untuk diinjak dan disakiti, tapi wanita harus kita sayangi. Betul? Satu wanita adalah menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Ustadz, satu wanita aja sukses. Gimana kalau banyak wanita? Penonton yang banyak, bukan istri. Ya? Sehingga itulah ketika dalam hidup ini, jaga hubungan kita yang baik. Jangan pernah pudar untuk memuji. Kalau boleh kita jangan pernah luput. Setiap pulang itu ada namanya apa? Love language. Bahasa-bahasa cinta. Kecantikanmu bagaikan semerbak minyak ambar kasturi. Ketika kau bergaya, alis matamu seperti bana gunung Kelabat. Yang sebelah kanan gunung Kelabat, yang ini seperti Tangkuban Perahu. Makin naik umurmu, makin naik alis matamu. Kalau umurmu 17, alisnya di sini. 21 alisnya sedikit naik. 71 tahun kau angkat seperti gunung Lokon Kabir. Ketika kau hujan, kau hapus alis matamu. Saya ini pengalaman. Saya pernah jadi kepala lalu lintas, unit di Kiasa lalu lintas. Saya berdiri, ibu-ibu itu datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya jawab, waalaikumsalam Ibu. Mau kemana Ibu? Mau ke kantor, insya Allah saya selalu. Kaca spionnya mana Ibu? Apa dia jawab? Ada Ustaz. Mana? Ada. Mana? Coba jawab, di mana spionnya? Ada di mana spionnya? Dalam tas. Nah, ini pengalaman berarti. Spionnya dalam tas Bapak Ibu. Dia pakai spion yang kecil yang bulat. Dia cabut, dia taruh dalam tasnya. Saya tanya, mana spionnya Ibu? Ada Ustaz. Buka, dia buka. Untuk apa? Jangan sampai garis kening saya hilang Ustaz. Lebih baik spionnya hilang ketimbang alis matanya yang hilang. Nah ini, padahal dia lupa keselamatan itu. Nah disinilah dalam makna-makna ini kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini sungguh ada yang diatur. Bahwa itu tidak lepas dari semua ajaran-ajaran agama. Ketika kita saling sayang menyayangi, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Suami sayangi istrimu, istri sayang suamimu. Anak-anak yang ada, jadilah engkau wahai anak-anak yang soleh. Apakah ada anak-anak itu yang didoakan oleh malaikat? Ada. Ketika Rasulullah SAW mau naik tangga mimbar, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, meminta kepada Rasulullah mengaminkan 3 doanya. Di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Di tangga yang kedua mulut Rasulullah mengucapkan amin yang kedua kalinya. Di tangga yang ketiga mulut Rasulullah mengucapkan amin yang ketiga kalinya. Selesai khutbah itu Rasulullah turun. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa mulutmu berkomat kamit mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Ada apa gerangan? Rasulullah kemudian menjawab, aku mendengar pada saat itu kalian tidak mendengar. Malaikat Jibril datang kepadaku meminta aku mengaminkan 3 doanya. Apa 3 doanya ini? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hamba yang mendengarkan nama nabinya disebutkan, dia tidak mau bersalawat atas nama nabinya. Jadi kalau dengar nama nabi kita jangan sungkan ya, ucapkan salawat. Jadi jangan diam aja, ucapkan nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak mau mengucapkan salawat atas namaku, dia tahu bagaimana bersalawat atasku, namun dia bakhil, kikir dan pelit, maka dia berarti bukan golongan daripada umatku. Nah kita umatnya siapa lagi kalau bukan umat Nabi? Makanya jangan lupa bersalawat. Didoakan malaikat Jibril, kalau tidak bersalawat jangan pernah diterima amal ibadah mereka. Kemudian di tangga yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hana yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati, kalau ada orang tua kita, datanglah Bapak Ibu. Pak Ustadz, orang tua saya sudah sepuh, kadang rumahmu dekat dengan rumahnya, kau lebih pentingkan ke mal-mal kemana-mana. Ingat, ibumu tidak akan bisa menggantikan keringat ibumu ketika proses persalinan munah. Ketika ayahmu yang tidak pernah mengeluh, wahai para istri suamimu yang ada saat ini, mereka tidak pernah mengeluh dengan istrinya. Di antara keriput kakinya, keriput matanya, mereka tidak pernah mengeluh Bapak Ibu. Ketika mereka pulang dengan penuh kebahagiaan, mereka senang bahwa kebahagiaan adalah melihat bagaimana istrinya tersenyum. Di sini Bapak Ibu, sehingga didoakan oleh malaikat Jibril, jangan diterima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di tengah sekarang ada ibunya sakit, anaknya hanya membiarkan dia sakit, bahkan sampai meninggalnya. Anaknya tidak pernah datang
Bahkan yang mengangkat keranda mengusung jenazahnya adalah orang lain. Adakah kita demikian? Semoga Allah jauhkan dari kita semua yang ada dari keturunan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian yang di tangga yang ketiga apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hamba yang bertemu Ramadan dia beriman. Setelah Ramadan itu hilang juga keimanan mereka. Dia beriman hanya Ramadan. Selesai Ramadan gak beriman lagi. Dia rajin sedekah hanya Ramadan. Selesai Ramadan dia tidak lagi. Makanya saya menitipkan Bapak Ibu, kalaulah seandainya mungkin kita diperkenankan Allah bertemu kembali, maka insya Allah kita akan bertemu kembali. Namun kalau ini menjadi pertemuan kita yang terakhir bagi dunia maupun kita akan kembali kemana-mana, mungkin menjadikan doa dan ingatan bagi Bapak Ibu semuanya. Ada yang merekam nanti, share kemana-mana rekaman ini, agar menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkan, menjadi manfaat ilmu bagi orang-orang yang mendengarkan. Amin. Sehingga itu Bapak Ibu harapan saya nanti, kalaulah kita nanti diperkenankan kembali, pulang dari sini, mungkin kita melihat ada jajanan-jajanan yang ada, belilah Bapak Ibu meskipun tak seberapa. Ketika engkau bertemu dengan hari raya nanti, sebelum hari raya ada namanya hari kita, di mana saat kita berpuasa, ketika kita mau berbuka, Bapak Ibu lewat kemana-mana, ada jajanan-jajanan yang dijual. Orang-orang tetangga kita yang gak pernah jualan, tapi dia jualan Bapak Ibu. Ingat kata-kata saya, ketika kau beli satu jualan itu meskipun tidak seberapa, tapi ketika kau beli 1.000, 2.000, 3.000, dengan 3.000 yang kau berikan itu, dia pulang, ada anaknya yang lagi sakit, ada ibunya yang lagi sakit, dia mau beli makanan tidak ada ya Allah. Ketika dia pulang tak punya makanan, tapi ketika kau belanjakan 1.000 beli dan lain sebagainya, dia pulang ada makanan yang dia bawa buat anaknya. Ketika dia makan makanan itu yang membuat dia sehat, ada namamu di antara doa-doa yang dia sebutkan. Insyaallah kita semua yang hadir ini dituduhkan hati kita qalbun salim, hati yang selamat. Semoga insyaallah kita kembali kemana tempat masing-masing. Semoga kita tiba dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Dan kami mohon doanya juga. Kami juga mohon diri dan mohon pamit. Dan insyaallah kami akan tiba kembali sampai ke tempat di mana kami asalnya nanti, kembali ke kota Gorontalo. Dan kami mohon doanya. Sekarang ini Gorontalo musim hujan Bapak Ibu. Ada longsor, kurang lebih 100 lebih yang tertimpa longsoran. Bapak Ibu mungkin nonton di YouTube atau nonton di berita. Kemarin kami sebelum ke sini kami melakukan evakuasi. Kemudian kami ada yang dimuat melalui helikopter yang tertimbun pada saat di galian itu. Sehingga itulah Bapak Ibu, saya mohon doanya untuk mengirimkan Al-Fatihah. Saya pimpin Al-Fatihahnya, nanti minimal kita aminkan saja. Karena tidak ada yang tahu, yang hadir ini lebih dari 40 orang. Nabi mengatakan 40 saja mengaminkan doamu, maka doa sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir ratusan Bapak Ibu. Ustadz, saya hanya orang susah. Ustadz, saya aparat TNI, saya Polri, saya nelayan, dokter, pengacara. Saya hanya dokter, saya hanya orang biasa, saya hanya guru di pondok pesantren, saya pemimpin pondok pesantren. Wahai saudaraku, jangan pernah kau remehkan amin yang keluar dari lisanmu, wahai saudara. Karena tidak ada yang tahu, siapa tahu amin dari lisan ibu saya di depan saya, kakak-kakak saya, anak-anak saya di depan ini semua, ibu-ibu, orang tua, tuan-tuan guru semua. Tidak ada yang tahu lisan dari bapak ibu lah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kirimkan Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, 20 yang sudah meninggal Bapak Ibu, dan sisanya masih dalam pencarian. Ada yang selamat, yang sudah mendahului saya kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah cuaca di Gorontalo ya Allah. Amin. Cuaca, kalaulah itu hujan ya Allah, maka berilah cuaca hujan yang menyejukkan, tidak membanjiri ya Allah. Kalaulah seandainya cuaca itu kau ganti dengan panas, maka panas itu menghangatkan, bukan panas yang membakar ya Allah. Ya Allah, berikan ketabahan kepada keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh sanak saudaranya ya Allah. Dan ketika mereka tidak ditemukan ya Allah, maka insya Allah menjadikan amal kebaikan bagi mereka semasa hidupnya ya Allah. Dan ketika mereka yang belum ditemukan, semoga bisa ditemukan ya Allah. Dan insya Allah tabahkan hati mereka, semua teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Gorontalo pada khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya.
Saya tidak menggurui tuan-tuan guru saya di sebelah kiri saya nih. Ada para ulama, para kiai, para masyayikh, semua kita. Di samping kanan saya kakanda saya Gus, Kang Kodam, ada Umi, semua yang hadir ini saya tidak menggurui semuanya. Ada sahabat-sahabat saya dari Ansor, Banser, Kokam, semua kita yang hadir tidak, tapi melainkan saya hanya berbagi saja. Tawasau bil haqi, tawasau bis sabri. Amin. Kita tutup dengan doa keberkahan Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. Insya Allah Al-Quran yang kita baca, insya Allah Al-Quran kelak akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.